Ya, yang terima servisnya berbeda. Kalau dulu Pak Mata, sekarang namanya di Sentra Pelayanan Kepolisian SPK, sekarang pakai T terpadu gitu ya. Juga ijazah palsu dan program itu sudah tidak boleh dibuatkan humas atau pengaduan masyarakat, karena pengaduan masyarakat itu public complaint, bukan laporan polisi. Ya, laporan polisi itu adalah sesuai dengan komentar dia adalah laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan humas tapi delik aduan. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. 1 menit, insya Allah Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini 78 tahun yang lalu itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah, dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan ini. Kita jangan pernah mundur. Bang Resmon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka, merdeka. Tambahan Pak, pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak, dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda. Amin. Yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu siapa si Fufu Papa itu. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata, setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini
ini ada penomoran. Ijazah saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190-M.H Fakultas Hukum, kemudian _18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya, semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan, ada tahun. Jadi, tapi ini yang secara kasat mata kita lihat. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gajah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding, dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia itu telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya, yang selalu. Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh Tifah, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak? Di KPU Solo. Di KPU Solo. Kenapa ini penting? Karena isunya di situ adalah insinyur, doktorandus, bukan insinyur. Kenapa hilang arsip sepenting itu? Ya. Itu harus hakim nanti memerintahkan supaya dicari. Bila perlu dibuat pengumuman besar, namanya dimasukkan namanya ke istilah DPA, daftar pencarian arsip. Seperti DPO ya. DPO lah, DPO sama Daftar DPA. pencarian orang, ini daftar pencarian arsip. Iya, karena arsip itu punya roh. Waduh. Roh masa lalu yang menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Berarti menurut Pak Bona sepenting itu. Menurut saya itu paling penting. Itu jati diri negara. Jati diri Warga Kota Solo Kota ya. Solo. Siapa wali kotanya? Berarti sekarang identitas Kota Solo ini semakin nggak jelas karena kehilangan arsip itu ya. Berarti mereka tidak menghargai wali kotanya. Ya. Ingin menghilangkan sejarah wali kotanya. Ya, betul. Kan itu simpel saja ya. Wali kota mungkin Kota Solonya tidak tertarik untuk menampilkan pendidikan wali kotanya sebelumnya. Ya. Dengan menghilangkan arsip itu. Betul. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah kita juga memaksa melalui hakim ya, supaya KPU melalui undang-undang kearsipan ini ya. Oh, ini undang-undang kearsipan di print ya. Iya, Setebal ini. setebal ini. Supaya KPU menyerahkan arsip-arsipnya yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 menyerahkan ke ANRI. Nanti ANRI harus memeriksa keaslian arsip-arsip yang itu disandingkan dengan keaslian dari sumber asli fotokopi. Ya. Jadi nanti melalui undang-undang ini kita berharap Bapak Joko Widodo menyerahkan aslinya sesuai dengan undang-undang. Ada di pasal 69 ya, kebacakan ya. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dugaan pembuktian. Pembuktiannya ini di bawah aslinya. Oke. Nah, ini nanti kalau publik mau lebih jelas, baca nanti di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Di situ jelas disebut bahwa autentikasi harus dilakukan dua hal. Pertama, fotokopinya, dan kedua sumber asli fotokopinya itu harus diautentikasi. Harus dibawa. Nah, nanti kalau ternyata nanti ANRI sudah mengautentikasi, ternyata ada publik yang tidak puas karena ini produk tun, publik nanti bisa menggugat.
meminta supaya diautentikasi di laboratorium yang diinginkan oleh penggugat. Oke. Bisa aja nanti kita warga negara pingin ke Jerman atau kemana seperti itu, tidak masalah karena ini produk TUN, Tata usaha negara. iya. Oke. Dan yang ketiga kebetulan ini terkait dengan surat kita untuk yang kemarin di TUN kan kita sudah tolak ya, Ya. ditolak hakim, disemisal dan kita cabut. Nah, untuk mengulang kembali yang di TUN, kita berbuat surat, mengirim surat. Nah, setelah surat ini kita kirim, nanti kita akan lanjut minggu depan juga lanjut lagi ulang TUN-nya. Oke, jadi itu yang di PT UN kemarin dicabut bukan berarti Pak Bonatua menyerah ya? Bukan, justru kita menyempurnakan kekurangan kita. Oke. Jadi memang dulu ada hakimnya bilang itu 90 hari telat. Nggak boleh diteruskan, tapi kita memaksa. Iya. Sebenarnya bisa ada triknya begini, bersurat dulu supaya ibaratnya membangkitkan yang mati. Ya ini namanya membangkitkan yang mati. Dengan begitu nanti unsur 90 hari kita sudah lewati. Ya, 90 harinya dihitung sejak ini, tanggal 20 ini. Oke. Plus 10 hari ya. 10 hari kan mereka punya waktu jawab 10 hari kerja, tapi nggak dijawab-jawab juga nih. Makanya kita sekarang berhak sudah punya starting point untuk melanjutkan ke petun. Oke. Itu. Sebelum saya ke bapak-bapak yang membersamai, saya mau tanya Pak Bona. Kemarin kan kita sempat ke DKPP yang saya dijadikan saksi, padahal menyaksikan sedikit saja, gak apa-apa. Di mana ketua KPU yang masih aktif sekarang datang, Ya. semua komisioner KPU datang, dan mereka mengaku mereka sendiri sudah membaca langsung Ya. surat-surat dari Pak Bonatua. Berarti kan mereka sudah punya perhatian khusus Ya. terhadap surat kalau datangnya dari Bonatua Silalahi, kira-kira Ya. begitu. Nah, menurut Pak Bona kenapa surat ini dari 15 April mana tadi? Ada 15 April kan, Pak? Iya. Nah, menurut Pak Bona ada apa dengan surat yang satu ini kok? Apa belum dibaca? Apa masih dipikir-pikir? Apa memang susah untuk dijawab surat ini? Sebenarnya apa ya? Mereka tadi sudah jawab, sudah dibaca. Ya. Tinggal prosesnya. Karena memang ya ini kan agak sedikit hati-hati lah ya. Oke. Nah, karena ini berhubung hukum. Kita juga nggak perlu penting-penting amat sebenarnya minta jawaban mereka. Karena ini hanya untuk menekan tombol perang saja. Ya, Dijawab atau tidak, itu menekan tombol perang di pengadilan. di pengadilan. Sudah terpenuhi unsur tanggalnya. Ya. Nah, makanya kita memastikan kalau memang ada jawaban ya bagus, berarti ada yang mau kita sidangkan jelas. Tapi kalau tidak ya terpaksa nanti triknya agak berbeda gitu. Oke, terpaksa nanti mereka jawab di persidangan saja. Iya, dan butuh sesi khusus jadi yang menjawab. Oke. Gitu. Nah, mungkin saya ke Pak Marwan dulu ya, karena jarang-jarang nih Pak Marwan saya lihat datang ke KPU begini. Apa yang spesial dengan suratnya Pak Bonatua sehingga Pak Marwan mau langsung turun? Ya, saya kira kita bicara ijazah Jokowi itu masih belum jelas prospeknya itu akan tuntas atau tidak. Ya. Justru saya khawatir dari klaster 2 yang dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro yang digugat Jokowi itu ada prospek untuk akhirnya damai. Saya tidak menuduh, tapi saya mengkhawatirkan. Oke. Sehingga kalau akhirnya damai, maka Ijazah Jokowi diklaim hilang. Bonatua dan para jenderal KPU desak dan menuntut agar KPU tanggung jawab penuh. Pembukaan. Selamat datang di channel Menyala News. Salam NKRI. Harga mati. Hadirin sekalian, sahabat setia Menyala News di seluruh penjuru bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang senantiasa menjaga prinsip bahwa setiap syarat jabatan negara harus jelas, sah, dan terverifikasi dengan teliti, bahwa tidak boleh ada celah bagi kebohongan atau rekayasa untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tertinggi. Hari ini kita membawa kabar yang menjadi titik balik baru dalam perdebatan panjang yang tak kunjung usai. Kabar yang menunjukkan bahwa tuntutan keadilan kini tidak lagi hanya datang dari kalangan masyarakat biasa, melainkan dari mereka yang memegang teguh sumpah setia kepada bangsa dan negara. Judul besar bahasan kita hari ini adalah Ijazah Jokowi diklaim hilang. Bonatua dan para jenderal datangi KPU, minta dan desak agar KPU tanggung jawab penuh. Mengapa alasan hilang ini justru semakin menimbulkan ribuan pertanyaan baru dan memperkuat dugaan ketidakadilan
ketidakberesan. Siapakah Bonatua dan mengapa tokoh purnawirawan? Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kalau kita bicara soal kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang mendasar yang selalu diajarkan sejak kecil, yaitu kejujuran dan rekam jejak. Waktu kita sekolah dulu, mau sekolah atau mau kerja, atau bahkan saat mencoba membangun kepercayaan dengan orang lain, lembar kertas yang dinamakan ijazah atau sertifikat seringkali jadi simbol dari kerja keras kita. Bukan sekedar lembar kertasnya saja, tapi nilai kejujuran dan proses di balik kertas itu yang bikin orang lain percaya bahwa proses kita betul-betul sudah kita jalani. Tapi bayangkan kalau konsep kepercayaan dan rekam jejak ini dibawa ke level yang jauh lebih tinggi, level pengelolaan sebuah negara. Ya, di dalam dunia politik dan tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik itu adalah segalanya. Ketika seseorang memegang jabatan publik paling tertinggi, menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden, tetap menjadi dokumen adalah riwayat hidup, bukan lagi sekedar dokumen pribadi teman-teman, melainkan bagian dari informasi publik yang wajib terbuka. Mengapa? Karena dari situasi masyarakat melihat bagaimana integritas seseorang pemimpin yang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Nah, teman-teman, belakangan ini perhatian publik kembali disedot pada dinamika hukum dan politik di tanah air yang cukup hangat, yaitu perkembangan persidangan gugatan civil lawsuit terkait keabsahan dan transparansi ijazah Pak Jokowi hingga dinamika rakyat pendidikan Mas Gibran. Ya, Sobat Politik, kalau kita amati dari perkembangan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP baru-baru ini, ada beberapa poin menarik yang patut kita cermati bersama. Yang pertama teman-teman, soal putusan KIP dan keterbukaan informasi publik. Nah, dalam persidangan dan dinamika KIP, majelis menegakkan prinsip penting, yaitu ijazah dan kualifikasi pejabat publik merupakan informasi yang sewajarnya terbuka untuk umum. Asas transparansi ini ditegaskan agar tidak ada kesimpangan siuran di tengah masyarakat. Pihak kuasa hukum dan penggugat terus mendorong agar dilakukan pembuktian dan pencocokan dokumen secara gamblang, bahkan ada opsi bom pinjam barang bukti jika diperlukan di persidangan, guna menjawab keraguan publik secara tuntas. Kedua, teman-teman, adanya sorotan terhadap riwayat pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran. Nah, tak kalah ramai, perhatian publik juga tertuju pada penelusuran riwayat pendidikan Mas Gibran. Isu penyetaraan ijazah sekolah luar negeri seperti Orsis Par Sekunder School difasilitasi lewat Kemendikbudrismen menjadi sorotan tajam pegiat seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Publik mempertanyakan apakah dokumen yang diterbitkan berupa surat keterangan itu memiliki bobot akademis yang setara dengan ijazah kelulusan biasa, ataukah ada celah administratif yang perlu diklarifikasi. Ketiga, gelombang suara masyarakat dan pengamat politik. Nah, dinamika ini makin hangat ketika tokoh dan pengamat seperti Roy Suryo, Rocky Gerung, hingga elemen yang masyarakat seperti kelompok Pasubah memicu perdebatan sengit. Banyak warga netizen di kolom komentar menyuarakan agar seluruh proses hukum dan administratif ini dibuka sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebagian masyarakat tuntutannya bagi masyarakat atau pemimpin saat ini adalah sederhana saja. Jika memang valid dan asli, tunjukkan secara terbuka agar polemik panjang ini selesai dan dengan menuntaskan dan tidak menjadi beban sejarah.
Nah, teman-teman semua, menurut kalian dinamika hukum dan politik ini ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama, yaitu di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat kita sudah cerdas. Publik tidak lagi bisa menerima narasi, tapi menuntut bukti, transparansi, dan kejujuran dari para pemimpin kita. Bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai kebenaran dan menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam bernegara. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan kalian sendiri? Apakah kalian percaya transparansi dokumen pejabat ini sudah ditangani dengan baik oleh lembaga hukum kita, atau masih ada hal yang perlu dibuka secara terang lagi? Coba teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak dan santun di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Paudi memberikan tanggapannya, kalau tidak punya ijazah asli Jokowi dan pengacaranya jangan bohong, harus jujur. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Orang Bawah memberikan tanggapannya, dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Sampai kalau teman kita Mushadalwanto memberikan tanggapannya, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Ya, Nia Epirila memberikan tanggapannya juga, kalau perlu Ternul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Siti Rofia memberikan tanggapannya, di negara manapun kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat sudah dihukum mati. Ya teman-teman semua, Rewards memberikan tanggapannya, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Roham Hagus memberikan tanggapannya, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar, yang salah bahkan saleh, yang jujur bakal makmur, fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Fadirman Syah memberikan tanggapan, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai bahwa ada ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Alto memberikan tanggapan, kepolisian sebagai aparatur hukum, apa jadi keparat hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada kepolisian, kenapa tidak diserahkan ke pengadilan? Penjabat dan aparat pada kaplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nurdin memberikan tanggapannya, kepolisian, Kapolda, Basekrim, Ternul, pengacara, semua berak-berak mentret, nggak malu. Pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower seperti ini jangan dipakai, karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian. Bila perlu hukum juga, karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Basekrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Untung Sugiharto. Di sini dia berpendapat, teman-teman, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi murkan. Ya teman-teman, disampaikan oleh kita Tumi Jen Aceh. Di sini dia berpendapat, teman-teman, sangat betul, 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten semua. Pembela pahlawan Indonesia, kebenaran, kejujuran bangsa. Ya sobat politik, kita lanjut. Yasnita memberikan tanggapannya, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu, terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan mempertanggungjawab sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abedrosika memberikan tanggapannya, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi yang benar, jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI Polri harus jeli, PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Nah teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Salim memberikan tanggapannya, suruh minta sama Polda untuk dicocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih alasan apa bisa. Jadi kalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lain
yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita netizen? Dan teman-teman, mari kita juga memberikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Nah, teman-teman semua, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Dan demikian saja teman-teman, salam NKRI, harga mati.